banyak diangkat. Kenapa gitu? Dan juga bagaimana idealnya untuk mengemas narasi perjuangan perempuan. Silahkan Ibu Dian Jenny. Baik, terima kasih Mbak Dian. Ada pertanyaan mengapa perjuangan adat itu tidak banyak diangkat ke permukaan ya. Saya mencoba menjawab mungkin yang pertama adalah karena sifatnya sporadik ya. Kemudian gaungnya kurang terdengar barangkali. Yang selanjutnya adalah gerakan-gerakan yang mereka lakukan itu seringkali tidak intens, tidak terus-menerus. Sehingga muncul kemudian berhenti, muncul lagi berhenti. Jadi tidak konsisten terus-menerus itu dilakukan dan gaungnya biasanya karena dalam ruang yang sporadik atau dalam kelompok-kelompok tertentu saja sehingga ini gaungnya kurang keras gitu. Dan tadi ada pertanyaan lanjutan. Ada pertanyaan tulisannya banyak nih. Bagaimana idealnya mengemas narasi perjuangan kaum perempuan? Menurut saya, perjuangan kaum perempuan itu harus dimulai dari kesadaran bersama. Yang kedua, kemudian kita menyatukan frekuensi dalam gerakan ke depan apa yang akan kita tuju. Dan selanjutnya, ketika kita sudah menyatukan frekuensi dan kita tahu hal-hal atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, ini harus terus kontinu dan berkesinambungan. Tidak terputus, tetapi terus ya. Lalu kita juga harus memperluas jaringan dan link yang menurut kita itu akan mampu menambah kekuatan dari perjuangan perempuan. Dan selanjutnya adalah terus mengupayakan mampu membangun sebuah kekuatan komunikasi bersama untuk sama-sama transfer pengetahuan atau transfer knowledge, karena dengan begitu sisi pemberdayaan perempuan akan semakin meningkat dari proses yang sedang dilaksanakan. Nah, teman-teman, yang menjadi masalah adalah seringkali perempuan itu di dalam perjuangannya tidak bisa kompak ya. Kita seringkali tidak satu frekuensi ketika melakukan upaya-upaya untuk mencapai sebuah tujuan. Ini penting untuk digarisbawahi ya, bahwa kalau kita mau berjuang, maka kita harus menyamakan frekuensi, menyamakan satu visi, satu gerakan untuk bisa dilaksanakan bersama-sama. Dan kemudian ada apa makna manunggaling kawulolan Gusti? Bagi kami sebagai seorang penghayat kepercayaan, manunggaling kawulolan Gusti adalah kemenyatuan dari sifat-sifat Tuhan kepada manusia, di mana kemenyatuan Sang Pencipta dengan manusia ini akan mampu dan harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang akan membangun harmonisasi antar sesama makhluk hidup. Jadi, apa yang kita dapatkan dari menembah, apa yang kita dapatkan dari kontemplasi kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus mampu membawa dampak positif bagi kesentosaan, bagi keadilan, bagi kedamaian semesta dan ciptaannya. Saya kira kalau kita mau mengulas manunggaling kawulolan Gusti pada malam hari ini adalah konsep yang sangat dalam sekali. Jadi saya hanya mengulas pada hal yang paling inti saja. Kemudian yang terakhir dari masalah KTP ya. Apakah dari Mas Hari Bawono, apakah KTP atau dokumen lainnya yang dilakukan saat ini sudah cukup merekognisi atau masih perlu diperjuangkan? Saya kira apa yang menjadi capaian dari kebijakan dan regulasi yang sudah diberikan negara kepada kita, beberapa tahapannya memang itu sudah memenuhi apa yang menjadi harapan kita, tetapi perlu menjadi koreksi kita bersama bahwa kebijakan ini tidak secara nasional
samah dalam implementasinya di lapangan. Ada beberapa kota, kabupaten, daerah yang dengan mudah mampu memberikan pelayanan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Tetapi masih banyak juga daerah-daerah lain yang tidak mengimplementasikan aturan atau kebijakan itu karena adanya subjektivitas, karena minimnya pemahaman. Ini yang seringkali menjadi masalah-masalah di daerah. Kemudian yang selanjutnya, apakah perlu di dalam KTP itu dicantumkan nama organisasinya? Mas Haribawono, sesuai dengan hasil putusan MK bahwa penghayat kepercayaan itu sama dan setara kedudukannya dengan para pemeluk agama. Bahwa di dalam kebijakannya, kemudian di dalam KTP itu semuanya ditulis penghayat kepercayaan, ya, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya pikir menurut saya sendiri tidak perlu dicantumkan nama organisasinya. Karena penghayat itu ketika dia memiliki organisasi seperti misalnya saya, Sabto Darmo ya, saya bisa mencantumkan nama organisasi saya. Cuman ada beberapa saudara-saudara penghayat itu yang tidak memiliki organisasi. Ini akan menjadi masalah tersendiri nanti. Maka ketika sudah tertulis penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, buat kami, buat saya, itu cukup untuk sebagai identitas bahwa saya adalah seorang penganut kepercayaan. Saya kira demikian, Mbak Dian. Terima kasih kepada para penanya. Ya, terima